Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Balik lagi bersama aku di channel Laju Soprek. Kali ini aku sedikit nge-share ya. Ini sambil jalan-jalan, sambil ngobrol-ngobrol ya. Pembahasannya kali ini kita akan membahas tentang Super Keep ya. Banyak tuh yang komentar-komentar, terus DM, terus WA masalah Super Keep dimatiin. Bang, kalau Super Keep dimatiin itu ada efek sampingnya enggak? Bang, kalau misalkan Super Keep dimatiin itu ngerusak mesin enggak? Terus bensinnya boros enggak? Terus katanya ada juga fungsinya apa sih Bang Super Keep itu? Nah, jadi aku di sini ngebahasnya itu sambil ngobrol, tapi nggak ada benda kerjanya ya, nggak ada blognya soalnya aku lagi di perjalanan ini sambil ngobrol lah di perjalanan. Nah, untuk motorku ini Super Keep-nya standar ya, normal, nggak aku apa-apain, cuman aku maju sedikit ya, bukan digeser titiknya tapi maju sedikit ya. Beda kalau geser titik itu beda. Oke bos ya. Nah, sekarang bahas dulu fungsi Super Keep. Super Keep itu jadi tergantung sampean ngelihatnya dari sisi mana dulu. Super Keep itu bisa juga dikatakan sebagai nos ya, atau sebagai tambahan power atas buat motor itu ya. Jadi ketika RPM-nya sudah nyampe 7.000 8.000, nah nanti lubang Super Keep akan aktif. Dan lubang Super Keep itu fungsinya itu untuk gas buang, jadi buat tambahan gas buang ya. Awalnya itu lubang exhaust, lubang knalpot yang besar satu. Nah, lubang Super Keep itu adanya di atas lubang exhaust, agak ke samping. Nah, itu lubang Super Keep-nya ya. Jadi nanti ketika udah aktif, gas buangnya semakin banyak yang terbuang. Jadi RPM-nya udah tinggi kan, otomatis gas masuknya banyak. Kalau misalkan lubang knalpotnya tetap segitu-gitu aja besarnya, itu nanti motornya pasti kayak nahan. Tapi ya terus ditambah lah teknologi Super Keep yang dia semacam katup yang membuka dan menutup ya lubang dari Super Keep tersebut, lubang Super Keep ya. Itu namanya lubang secondary knalpot ya, secondary exhaust secondary, exhaust kedua, lubang knalpot kedua ya bos ya. Nah, itu lubang Super Keep itu dia itu tingginya itu lebih tinggi ya dari lubang yang exhaust besar, lubang exhaust 1, karena ya itu tadi fungsinya dia ketika putaran atas doang aktifnya. Kalau putaran atas itu gasnya banyak banget, jadi dia langsung ngambil dari atas, langsung dibuang semua dari bagian atas. Jadi itu gas kotor murni yang terbuang. Karena Super Keep itu kebuka, lubang transfer, lubang boost itu belum terbuka ya bos ya. Itu lubang Super Keep udah kebuka duluan, otomatis gas kotor itu udah kebuang dari Super Keep gitu ya bos ya. Nah, bisa juga kita artikannya kebalik itu gini. Jadi si motor itu exhaustnya udah besar ya, knalpot motor ini lubangnya besar ya. Kalau misalkan tanpa katup Super Keep itu lubangnya besar dia. Jadi lubang exhaust sama secondary exhaust yang Super Keep-nya di atas ya. Nah, itu kan motornya pasti down, ngempos tuh bawahnya. Nah, untuk menanggulangi motor itu biar nggak ngempos, biar power bawah tetap dapet, akhirnya dipasang katup Super Keep yang fungsinya itu nutup lubang secondary exhaust atau lubang Super Keep-nya tersebut. Jadi nanti tertutup. Makanya nanti durasi knalpotnya itu dia sekitar 35 yang lubang exhaust yang besarnya. Jadi dia kompresinya lebih padat, akhirnya bawahnya lebih dapet motornya. Gitu ya bos ya. Bisa juga diartikan seperti itu Super Keep ya. Nah, terus Mas, kalau Super Keep dimatiin itu apa keuntungannya? Keuntungan Super Keep dimatiin itu keuntungannya cuma sedikit kalau saya pribadi. Dia itu keuntungannya cuman ketika RPM 8.000 9.000 itu dia kerasa banget nariknya ya.
kenapa kok bisa kerasa banget nariknya? Karena ya beli bensin dulu. Beli bensin dulu bos, nanti ya tak bahas lagi tuh. Bensinku nanti habis ngedorong malah kaus. Bensin kosong kayaknya nih. Iya bensin kosong. Engdi kene wae. Bensin ente apa? Sore. Sore. Ngapa udah nunggu nih sore? Ora teko. Oke, 12.000, 20. Duitku turah-turah iki. Yang penting medang tekan Semarang baru wis. Ada sing golek knalpot anu ora ya, elegan. Nari Bumi. Apa mereknya? Yang Jaya. Bangun Jaya. Yong. Oh, Yang Jaya. Wah, anak Bangun Jaya iki nama apa ini? Jaya. Yang Jaya. Mbak aku. Suaranya mantap ora? Wah, ya. Besar umum ya. Sumbat mapit suaranya ya. Asli. Mbok kok tak gampang tak golek eneng. Enek sing badan kae legaran ini. Ya eneng. Eneng. Tapi ya nalpotnya standaran kabeh. Standar kan. Heeh. Ora racing aja. Ora. Tawari lah. Iyalah, ben ganteng ya. Iyalah. Ben racing-racingan. Ya kok tak tawari lah. Suwun ya. Jadi dia keuntungannya cuman ketika RPM, pokoknya RPM-nya 8, 9, 10 itu lihat cepet agresif. Karena itu ya bukan karena dia kerasa banget nariknya ya. Kenapa? Karena ketika RPM di bawah 7.000 itu motornya berat banget, ngempos banget, kayak waduh ketahan bener. Nah sekalinya udah nyampe RPM yang saya sebutin tadi 8, 9, 10, nah itu sekaligus jadi langsung narik sekaligus ya bos ya. Jadi motor tuh lambat RPM nya udah ketemu nah makanya tuh motor tuh kayaknya kerasa edan tenaganya mantap bener, super gripnya dimatiin. Sebenarnya sih konsepnya ya nggak gitu-gitu juga, sama aja. Kalau misalkan katanya bang punya saya super grip standar larinya 150, super gripnya saya matiin larinya sampai 200, itu sih apa ya, kayaknya enggak deh. Soalnya apa, orang yang standar pun kalau misalnya kita buang ngebut, super gripnya ngebuka, sama aja sama kayak sampean pas matiin super grip dia ngebuka. Nah terus yang bikin dia super gripnya dibuka dari awal terus tenaganya bisa nyampe 200 km itu dari mana? Kan durasi knalpotnya sama aja, bahan bakarnya sama aja ya kan gitu ya bos ya. Jadi kalau untuk itunya sama aja, cuman bedanya dia tuh puncak powernya yang beda gitu ya. Ini masih standar nih punya aku nih, puncak powernya dia beda. Nanti coba aku pas pulangnya aku coba matiin ya, ini standar dulu. Nah untuk kerugiannya apa mas? Kerugiannya banyak. Pertama itu motor yang positif tuh bensinnya boros. Yang kedua ngempos ya. Nah itu udah boros ngempos pula. Kalau udah ngempos gitu susah. Kalau sampai di jalan-jalannya perkotaan itu bawa motornya capek, soalnya sampai harus naik gas terus, RPM-nya harus tinggi terus. Kalau RPM rendah ngempos, sekalinya udah dapet RPM-nya jalannya udah habis, saya sampai berhenti lagi, pelan lagi, capek malah. Enak super grip biasa aja aktif kan gitu. Jadi kudunya harusnya tinggi terus gasnya biar enak. Nah terus yang kedua positif, mesin juga rawan karena gasnya itu banyak bener yang kebuang, bahkan sampai nantinya ya gimana ya, dalam ruang bakarnya kering nantinya, dia motornya bisa-bisa terlalu kering karena harusnya ngerubah settingan lagi kalau super grip dimatiin biar agak basah, biar nggak terlalu banyak yang kebuang gitu ketika RPM di bawah. Nah udah gitu nanti ya pasti mesin pasti kasar, itu udah suatu kepastian sih. Biasanya itu pasti ada bunyi, misalkan awalnya mesin sampean adem halus, terus sampean matiin super gripnya kurang lebih sekitar sebulan, itu nanti pas di normal lagi pasti ada suara mesin. Itu sih udah memang kayak gitu ya. Nah
Nah itu bos ya, sebenarnya kerugiannya banyak, jadi saya tidak menyarankan sih. Tapi kalau sampai cuma sebatas coba-coba, pengen doang, pengen nyoret matiin ya nggak apa-apa, silakan, itu hak sampean, saya nggak ngelarang juga ya bos ya. Nah itu super keep ya bos ya, tentang super keep. Dan ini yang standar ya, ini standar tanpa matiin super keep. Bawahnya tetap dapat ya, lebih enak tuh, dia RPM bawahnya lebih padat. Ini kan belum aktif super keepnya, baru RPM 4000 5000 itu belum aktif. Dia lebih padat bawahnya ya, lebih enak, jadi digas tuh langsung lari gitu, seret. Tapi nanti di RPM 6000 tuh 7000 itu berat motornya, karena ketika super keep mau buka, mau naikin durasi knalpot, pasti berebet dulu motornya. Tapi tergantung dari settingan, kalau settingannya kering nggak bakal berebet. Tapi kalau settingannya agak sedikit basah atau pas agak sedikit condong basah, pasti berebet dulu, dikit berebet ya, nanti baru ngelos ya. Soalnya itu tadi perubahan durasi knalpot. Ini standar ya tuh 6000, masih enteng ya bos ya, motornya bawahnya lebih enak tuh, nggak ngempos ya, enak digas ngut. Nah nanti ketika super keep aktif, kita dengar suaranya pasti beda dia. Sampai lihat RPM. Aduh, ini kalangan ini sih susah. Nah ini 7000 ya, ini udah mau mulai aktif, mulai ngebuka nih, berat nih, kita gas lagi terus. Udah jalannya habis, saya tadi giginya terlalu besar, jadi motornya terlalu kencang larinya, ntar kurangin giginya, terlalu besar giginya. Nah ini ya, ini pakai gigi 3 enggak. Nah ini aktif nih, oh terasa dia ngut. Mobil ini ngalangin lah, kuat banget. Kandung bos, akal. Emosi aku mobil tadi itu ngalangin terus, suwe banget loh. Nah itu bos ya, woi ini rawan sini nih, banyak nyebrang. Nah oke bos ya, untuk nyambung video yang kemarin, itu kemarin pas aku mau coba matiin, ternyata kameranya lowbat. Jadi aku mah udah ngoceh sendirian, udah ngomong panjang lebar kali tinggi, ternyata dilihat ya kameranya mati. Aduh capek. Yaudah bos ya, ini sekarang aku coba matiin super keepnya. Ini di hari yang berikutnya ya, itu kemarin videonya. Coba matiin super keep ya. Matiin super keep gampang, ambil kunci 10. Nah ini aku ada kunci 10, sengaja disiapin karena mau bikin video ini sih. Aslinya ya kagak pernah bawa kayak ginian. Ini buka tutupnya, ini putar ke arah kanan. Nah udah, ini pentokin ke depan ya. Setelah itu tahan, biar dia pas kita kencengin nggak ikut ketarik. Oke, yes, mantap ya, udah ngunci. Pasang lagi tutupnya. Nah oke, fine, mantap. Taruh lagi kuncinya dong.
Kita bawa pelan-pelan. Suhunya udah 54 derajat. Bawa nyantai deh tadi. Oke, kita coba. Ada warga sekitar nggak ya? Ini kalau dibawa pelan ngempos banget ya, nggak enak. Nah ini suaranya ya, dengerin. Oh iya, kalau ada yang nanya mesinku kayak gimana, mesinku porting ya bos ya, porting harian touring. Ya gimana, aku sering morting masa motorku nggak di porting sih, gimana kan? Maksudnya kan buat bahan percobaan pasti motor sendiri lah. Jadi motorku ya aku coba porting pakai ukuran segini, ya sampai ketemu ini yang ukuran paling enak, dan ini yang buat sampel kalau aku porting. Ini udah ukuran paling enak nih bos ya. Nah ini suaranya gimana menurut sampean? Wah, ketemu sang raja. Suaranya seperti ini. Kalau langsam, bukan langsam sih, pelan, tapi ngempos ya. Ini motor kalau di super dimatiin buat di jalan nanjak-nanjak pegunungan gitu, susah. Pokoknya mendaki gunung, lewati lembah, sungai yang indah, mengalir indah. Itu nggak enak bos ya. Berat ya motornya. Ngempos, ini ngempos banget nih. Lihatin gasnya. Tuh. Capek nungguinnya. Nungguin enaknya harus RPM atas. RPM 8 ke atas baru enak. Dari 8 ke bawah ngempos. Kita tarik dikit-dikit. Nah. Berat ya tuh ya, terasa. Jadi bawahnya kayak biasa aja. Padahal saya narik gas tapi kayak motornya jalannya biasa gitu. Nah, ini udah mulai RPM tinggi. Nah. Ntar bos lupa bensin bung. Nah udah, oke ya. Jadi dia kayak mau mati gitu. Nah itu bos saya, jadi dia ya ada kejutan yang lebih lah gitu. Tapi bawahnya sampai kosong, nggak dapat apa-apa. Maksudnya putaran bawahnya nggak dapat. Kalau saya pribadi sih nggak enak. Kalau menurut aku pribadi ya. Cuma kan namanya apa ya, kesenangan seseorang itu kan beda-beda. Jadi ada yang seneng kayak gini ya silakan, cuma kan harus terima resiko. Berat ya buat nyalip juga. Dan ini pasti konsumsi bahan bakarnya boros. Beda lah sama yang standar. Karena durasi knalpotnya ini lebih tinggi. Karena super Q-nya main. Maksudnya apa? Aktif dari awal. Udah ngebuka ya kartu super Q-nya dari awal, dari RP bawah. Pokoknya harus narik gas terus, RPM tinggi terus kalau mau enak. Ramai, jalannya ramai.
mantap, 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 mantap. Seru, 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 seru. Kalau udah di atas seru juga sih bawahnya. Cuman bawahnya aja yang capek. Ya kalau kayak gini sampean bawahnya harus kenceng-kenceng terus. Pelan yang gak enak. Nah ini nih, awas ada orang mau nyebrang nih. Jengkel aku. Mantap. Wih, ngeri. Slogan. Bolas. Mantap. Yang bahaya tuh kayak gitu tuh bos tuh, motong-motong jalan. Ya walaupun dia memang nggak belok, kalau kita kadung ngebut kaget ngerem sekaligus kan bisa kepelarak. Nah, oke ini aku mau beli spare part dulu di tempatnya Bang Imron. Halo bosku. Kameranya balik. Aktif ini kameranya. Jadi aku mau beli spare part nih. Apa ya di ini Jangan lupa subscribe ya. kamera. Oke. Eneng vlog ora? Vlog apa? Seon. Eneng dong. Sing ori. Ini aktif lagi. Aktif lah. Gue nang detikan itu. Bukan hubungan loh deh. Ora apa-apa. Kenapa terkenal loh deh. Iki mlebu kabeh iki sakmene iki. Pokoknya rame blonjo ning kene. Tapi yang aneh jatah ora oleh ya piye. Gua piye? Ya aku aturan saya tau jatah piye nih. Kowe ora masuk iki. Waduh kacau. Korban malah ini jatah. Vlog asli. Seon RC apa seon lama? Soalnya biyen kae sing lawas. Yang 44D ya maksudnya ya. Iya, iya. Apalagi Kuwi blok sa pistone. Terus oli lah. Oli impact 2 loro. kedua Loro. Terus Evalu Pro telu. Fujitsu loro. enggak pas. Enggak pas. Terus Yamalup silver, kalau yang Matic cita-cita wae. Kemarin itu gile nyayang Oli Garden. pakai kancing semua. Itu adanya yang Honda. Oli Garden Honda 5. Beratnya di bawah nggak Pak? Kunci ring 12 13. Kalau asli Tekiro. Citra kan emang dia kancingan. Iya. Kalau tempat sama Oke, udah itu dulu cukup. berat, biasanya diganti punya asal apa gitu. Oke bos, ini aku udahlah ada di tempatnya Bang Imron, Mas Imron. Ini ada enggak? Ini kalau untuk daerah Lampung Timur ya, Semarang Baru ini mantap. Beli kancingannya aja ya. Belanjanya di sini ya. Ini aja. Nanti kalau mau beli yang pakasnya yang berat nanti Ini bosnya nih. cocok, pulang lagi. Ini yang lagi ngobrol nih bosnya ini. Oke bos ya, nanti kita lanjut lagi ya baliknya. Tadi untuk seperti dimatiin ya kayak gitu ya, sampai bisa denger ya. Kalau suara di kamera beda sih dia sama suara aslinya. Kalau aslinya lebih enak bos ya, maksudnya lebih ngeri. Nah ini udah beres ya belanjanya. Kita on the way balik. Suaranya malah beda motor gue. Malah pangling aku. Nanti dulu bos ya, ini tempat keramaian di sini nih. Ini helmnya aku buka, belum aku tutup. Ini aku bawa barang belanjaan di belakang. Semoga nggak miring-miring. Jengkel aku kalau udah bawa barang di belakang miring-miring itu, wah. Nggak ada panik tok.
Nih kalau di sini nih hati-hati bos, jangan kebut-kebutan, ini ngeri di sini, rawan bener. Lali kerannya malah tak patah ini mau. Ini ketika dibawa santuy suaranya kayak gini ya, sampai dengerin aja. Menurut sampean gimana, enak apa enggak? Mantap. Wow, jalannya tamblantok. Aduh. Baik, Mario. Mari itu drag back itu pasti itu. Rambutnya udah racing. Itu apa? Dan gue ya Allah, gila bener. Astagfirullahaladzim. Itu membahayakan bener itu. Ampun. Gua mau ngerem sekaligus gila aja, malah membahayakan diriku sendiri. Gua pikirin dulu lah. Terkena orang lagi, bahaya bener itu. Yakin aja. Woi. Motornya mencolot. Nah, punya orang itu ya terpalnya jatuh paling ya. Kalau sama orang itu udah diambil, enggak. Aneh juga orang ini. Udah lebih motor pelan, enggak diambil terpal itu. Enggak dipinggirin. Kadang-kadang seneng gue jadinya. Sumpah bahaya ini. Yang jauh sana, jengkel aku. Itu ya pelakunya di rumah itu, wah kacau tuh orang. Terpal jatuh nggak diambil. Kalau super kita dimatiin, bawanya jadi ugal-ugalan aku. Ya gimana, bawa pelan gak enak motornya. Enaknya dibawa ngebut. Ini berebut santuy 2 tak nih. Ada nadanya ya, Tret itu, seru bener. Asli seneng banget kalau udah denger 2 tak itu berebutnya santuy banget, aduh. Umum.
tutup lagi aja, takutnya berisik. Alhamdulillah bos ya, udah nyampe. Oke bos ya, mungkin sekian aja videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Jangan lupa juga subscribe channelku Ajis Oprek.